Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita kini makin asik. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita. La la la, mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita makin asik. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini, kakak akan ceritakan sebuah cerita yang menarik. Judulnya adalah Musang Berjanggut. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Di zaman dahulu kala, di sebuah negeri, hiduplah seorang saudagar muda yang cukup kaya, bernama Kemal Al-Arifin. Ia mendapatkan istri yang terkenal kecantikannya di seluruh negeri. Istrinya itu didapatkan di sebuah dusun setelah ia mengembara dengan berbekalkan beras, parutan kelapa, bawang, cabai, dan sebagainya yang dicampur aduk. Putri cantik itulah yang berhasil dengan tekun memisah-misahkan bahan makanan itu untuk dimasaknya. Kecantikan Dang Sri Arif Laksana terkenal di seluruh negeri. Bahkan semua pimpinan kerajaan jatuh cinta. Raja, Perdana Menteri, putra mahkota, dan hakim jatuh cinta pada istri saudagar itu. Namun, Kemal Al-Arifin adalah orang yang arif atau cerdik. Ia dapat membuat mereka itu jera dengan kelicikannya. Dinda, Kanda masih ingat betapa jauh perjalanan Kanda dulu dalam mencari istri. Ternyata bertemu juga. Kanda, kenapa dulu kau memilih Adinda? Padahal banyak gadis yang telah kau singgahi dan ingin jadi istrimu. Dinda, mereka yang kuberi bekalku selalu membuangnya dan menggantinya dengan berasnya sendiri. Karena mereka tidak mau bersusah-susah memisahkan beras dari lauk pauk yang kucampur. Kenapa kau begitu tekun memilih beras dari yang lain? Itu kan kewajiban wanita, Kanda. Wanita harus hemat dan mau menyimpan barang sederhana. Apalagi itu adalah penghasilan suaminya. Nah, kau tahu sendiri jawabnya, bukan? Kanda, Dinda sangat risih rasanya. Para pembesar kerajaan sering menggoda Adinda. Bagaimana Kanda kalau mereka datang ke sini? Sedangkan Kanda sedang berada di negeri lain. Aku percaya padamu, Dinda. Kau pasti dapat mengatasinya. Bagaimana jika raja sendiri yang datang kemari, Kanda? Dinda, kita adalah pihak yang benar. Tuhan pasti menolong diri kita. Hei, prajurit. Ada keperluan apa kau datang kemari? Tuanku, hamba diutus raja agar tuanku menghadap sekarang juga. Ada urusan penting. Begitu mendadak. Aneh. Baiklah, berangkatlah dulu. Aku harus bersiap-siap. Baik, tuanku. Saya mohon izin, tuanku. Baiklah.
Kanda, Dinda sangat khawatir. Jangan khawatir, Dinda. Kan belum ada kejadian apa-apa. Perintah menghadap ini harus Kanda patuhi. Kalau ada apa-apa, Kanda akan segera pulang. Hati-hati di jalan, Kanda. Jangan khawatir, Dinda. Kanda pergi dulu. Kemal Al-Arifin, terima kasih atas kedatanganmu memenuhi undanganku. Ampun, beribu ampun tuanku. Titah apa yang akan Paduka berikan kepada hamba, sehingga hamba Paduka panggil ke hadapan Paduka. Jangan risau, Kemal Al-Arifin. Kau di samping seorang pangeran, juga seorang saudagar termasyhur. Nah, coba Hakim, katakanlah rencana negara yang dibebankan kepadanya. Baik, Paduka. Pangeran Kemal Al-Arifin, Anda diberi kehormatan, tugas negara yang penting. Saat ini negara dalam keadaan bahaya. Banyak penduduk yang terkena bencana penyakit dan akan datang bahaya dari luar negeri. Konon, menurut para juru ramal yang masyhur, orang yang mampu mencari sarana penyelamat itu adalah Anda, sang pangeran. Oh, apakah sarana penyelamat itu, sang Hakim? Mempersembahkan seekor musang yang berjanggut. Nah, Kemal, kau dengar sendiri kata-kata hakimku yang bijaksana. Bersediakah kau mencari musang berjanggut? Bagaimanapun... hamba bersedia, Baginda. Baiklah. Untuk bekal, terimalah ini beberapa dinar uang emas untukmu. Terima kasih, Baginda. Dan hamba mohon diri serta mohon doa restu Paduka. Aku selalu mendoakan demi keselamatan negara. Bagaimana kata-kata raja, Kanda? Aku harus mencari musang berjanggut untuk tumbal kerajaan. Aneh sekali. Bisakah Kanda mencarinya? Kanda berolok-olok. Jelas ini tipu muslihat, Kanda. Agar mereka dapat menemui Dinda. Kanda jangan berbuat gila. Dinda tidak mau. Dinda muak. Dinda takut Dinda, pada mereka. Sabar Dinda. Mereka akan menipuku, bukan? Nah, kenapa kita juga tidak menipu mereka? Maksud Kanda? Bagaimana, begini, Dinda, ya. Musang berjanggut itu tidak pernah ada. Yang ada adalah orang yang berjanggut. Nah, dan Dinda pernah berkata bahwa Hakim pernah menggodamu, bukan? Benar, Kanda. Lalu harus bagaimana, Kanda? Hakim itu berjanggut, bukan? Lalu apa hubungannya dengan musang berjanggut? Nah, dialah yang akan Kanda persembahkan kepada raja sebagai musang yang berjanggut. Bahkan janggutnya putih. Kanda memang cerdik. Lalu apa yang harus kita kerjakan, Kanda? Dinda harus memerankan peran Dinda dengan baik, ya? Dan Kanda tetap akan pergi. Pergi? Oh, jelas Kanda tidak akan pergi, tetapi hanya sembunyi saja. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Para punggawa kerajaan yang ingin berbuat tidak senonoh itu mulai berdatangan untuk membujuk Dang Sri Arif Laksana. Pada waktu yang mereka perkirakan Kemal Al-Arifin sudah pergi, orang-orang itu datang ke rumah Dang Sri Arif Laksana, berseling setengah jam seperti yang dijanjikan oleh Dang Sri Arif Laksana.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Putri Cantik. Waduh. Saya putra mahkota. Aduh, terima kasih sekali. Paduka sudi berkunjung ke gubuk hamba. Silahkan Paduka. Terima kasih. Seperti katamu, aku datang tepat pukul 6, bukan? Hamba kira Paduka hanya main-main. Soalnya hamba heran, Paduka ini sudi mengunjungi hamba. Kan sudah lama kukatakan padamu bahwa aku sangat mencintaimu. Suamimu sudah pergi, bukan? Sudah, iya. Hamba hanya sendirian saja. Wah, itu kebetulan sekali. Kita akan bersenang-senang, bukan? Iya. Ini aku ada hadiah sebuah intan jamrud. Oh, indah sekali. Pasti harganya sangat mahal ini, Tuan. Tidak apa. Untukmu harga semahal itu tidak menjadi soal. Kau mau, bukan? Kuajak pergi saat ini. Hamba akan membuat minuman untuk Tuan. Oh, tidak perlu. Mari kita berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, celaka. Agaknya suami hamba pulang, Paduka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan mau pulang? Oh, tidak mungkin. Sembunyikan saja aku. Oh, celaka. Sebentar, Tuan. Sebentar. Tuan, maafkan hamba. Iya. Tuan tidak perlu bersembunyi. Tuan saya jadikan patung penyangga bokor ini. Nanti kalau suami hamba pergi ke belakang, Tuan dapat lari pulang. Jangan bergerak ya, Tuan ya. Iya, baik. Oh, aku jadi patung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, maaf, agak terlambat. Tuan Perdana Menteri, hamba tidak mengira bahwa Tuan bersungguh-sungguh akan datang ke rumah hamba. Kan kita sudah janji. Kutulis di notaku pukul 6:30 saya datang. Dan ini kurang sedikit. Kan tidak mengapa, bukan? Hamba senang Paduka datang kemari. Hamba takut kalau ada pencuri datang, Tuan. Baik. Baik, Sri. Ini aku bawakan oleh-oleh kain sutra. Hadiah dari sahabatku di Cina. Coba. Aduh, indah sekali. Berapa harganya kain seindah ini, Tuan? Di negeri ini tidak ada yang menjual. Ini termasuk barang mewah. Hamba senang sekali. Tuan, bagaimana kalau hamba buatkan minuman sebagai tanda hormat hamba? Oh, tidak perlu, Dang Sri. Malahan aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Menikmati bulan purnama. Tuan, hamba masih dalam keadaan begini. Maklum, hamba baru memasak. Lain kali sajalah, Tuan. Itu tidak soal. Marilah kita bersiap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, payah. Datang lagi tamu ini. Maaf, Tuan. Iya. Mungkin ini tamu penting. Apakah Tuan tetap di sini atau mau pulang? Assalamualaikum. Aduh, celaka. Tidak mungkin kalau pulang. Kalau tetap di sini juga tidak mungkin. Aduh, malu. Sembunyikan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Maaf, Tuan Perdana Menteri. Pakailah pakaian koki ini. Tuan akan kusembunyikan di dapur. Pura-pura menjadi koki, Tuan. Waduh, menjadi koki. Aduh, nasib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tuan Hakim. Hamba sangat senang atas kedatangan Tuan. Hamba kira Tuan hanya berolok-olok saja. Ternyata Tuan benar-benar datang ke sini. Silakan Tuan Hakim. Iya. Ya, sudah lama kuimpikan untuk menemuimu, Dang Sri.
Dan ternyata kau menyediakan waktu untukku. Telah hamba sediakan makanan dan minuman. Silakan Tuan. Aduh, maaf. Saya tidak doyan makan minum air-air ini. Selalu teringat akan dirimu. Oh ya, di mana suamimu? Tuan, kan Tuan yang memerintahkan suami hamba untuk mencari musang yang berjanggut. Suami hamba bilang, di mana ada musang yang berjanggut? Maaf Tuan, apakah janggutnya mirip janggut Tuan Hakim itu? Iya, kira-kira seperti ini. Dan itu ya sebenarnya hanya taktik. Karena cintaku padamu. Kalau suami hamba benar-benar mendapatkan musang yang berjanggut, bagaimana Tuan Hakim? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di dunia ini tidak ada musang yang berjanggut. Kalau suami hamba yang sangat hamba cintai itu tidak mendapatkan musang itu, bagaimana Tuan Hakim? Kau tahu sendiri akibat perbuatan seorang yang tak mampu memenuhi tugas dari raja. Hukumannya pancung. Lalu hamba harus kemana Tuan? Kau akan menjadi istriku. Kalau begitu, Tuan Hakim seorang penipu. Demi cinta, manis, demi cinta. Assalamualaikum. Bahaya, lagi asyik ada tamu. Agaknya Hakim Agung yang datang Tuanku. Celaka. Aku malu. Malu sekali ini. Bagaimana ini? Tuan Hakim akan pulang atau tetap di sini? Sembunyikan aku. Cepat. Assalamualaikum. Cepat. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Cepat sembunyikan aku. Bisa hancur martabat dan pangkatku bila ketahuan aku di sini. Iya, sebentar. Aduh, gagal semua rencanaku ini. Sebentar, cepat. Tuanku. Oh iya, di gudang sana ada kotak, Tuan. Di mana? Kotak itu sangat bagus untuk tempat persembunyian Tuan Hakim. Ayo, cepat. Mari, Tuan. Ayo. Cepat, silakan masuk. Nah, sekarang akan hamba tutup dan hamba kunci. Jangan khawatir, Tuan. Ada lubang-lubang angin. Loh, mengapa mesti dikunci? Supaya aman, Tuanku. Supaya suami hamba tidak curiga, Tuan. Dang Sri, terima kasih atas pemberian pintumu. Sama sekali tidak hamba sangka. Paduka bersungguh-sungguh datang kemari. Iya. Maafkan hamba. Paduka agak lama menunggu. Karena hamba sedang melatih koki baru. Tidak mengapa. Asal kau ada. Kita langsung berangkat ke tempat peristirahatan saja. Tinggalkan semua pekerjaanmu. Aduh, Baginda. Suami hamba akan pulang malam ini. Hamba ingin sekali tahu apakah suami hamba berhasil atau tidak. Iya. Kalau begitu, kita sebentar sajalah. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Raja mendesak terus agar Dang Sri Arif Laksana mau pergi bersamanya. Namun Dang Sri Arif Laksana selalu menolak dengan halus. Sementara itu, Kemal Al-Arifin yang merasa telah cukup jebakannya keluar dari persembunyian sambil berteriak-teriak seolah-olah ada maling. Tolong, pencuri, tolong. Putra mahkota, Perdana Menteri dan Raja mendengar teriakan itu lari terbirit-birit.
Mereka mengira bahwa Kemal Al-Arifin telah pulang dan mengira bahwa Kemal Al-Arifin mengetahui perbuatan jahat mereka. Perdana Menteri kejut hatinya karena tahu bahwa hakim dan raja menaruh minat juga kepada Dang Sri Arif Laksana. Putra mahkota merasa malu karena ayahnya juga berbuat rendah seperti dirinya. Hakim tidak dapat berbuat apa-apa karena terkunci dalam kotak. Ia hanya berdiam diri, tidak berani menggedor pintu kotak itu. Bagaimana pendapatmu, Kanda? Apakah permainan Dinda cukup bagus? Hebat, hebat sekali Dinda. Ternyata kau cerdik sekali. Hampir copot jantungku bila mendengar rayuan mereka. Kanda takut kalau kau tergiur oleh rayuan itu. Masakan cinta Dinda pada Kakanda dapat diganti semudah itu? Dan bagaimana hakim yang terhormat itu, Kanda? Oh, iya, kita telah berhasil mendapatkan musang berjanggut, Dinda. Dinda, hakim kemarin berkata bahwa bila mana Kanda tidak berhasil mendapatkan musang berjanggut, akan dihukum pancung. Nah, syukurlah kita berhasil menangkap musang berjanggut itu. Mana, Kanda? Mana musangnya? Lihat dalam kotak. Dia kan berjanggut lebat. Dialah musang berjanggut itu, Dinda. Nah, besok pagi akan Kanda bawa ia ke hadapan sang raja untuk Kanda persembahkan sebagai tumbal kerajaan. Ya, mungkin memang dialah sumber malapetaka negeri ini, Dinda. Dinda makin kagum akan kecerdikan Kanda. Kanda juga kagum akan kesetiaanmu, Dinda. Kanda, bagaimana dengan hadiah-hadiah ini, Kanda? Akan Kanda persembahkan kepada raja sekaligus sebagai tanda bukti kejahatan mereka, agar mereka tidak lagi mengganggu ketentraman kita. Oh ya, Dinda buatkan minum untukmu, Kanda. Kanda pasti haus dan penat, bukan? Kemal Al-Arifin merasa terhindar dari perbuatan licik hakim yang akan mencelakakan dirinya dan ingin merebut istrinya yang cantik. Ia telah menangkap hakim itu, memasukkan dalam kotak. Pagi harinya, ia menyuruh para pembantunya untuk menggotong kotak itu dan dibawa menghadap sang raja. Kemal Al-Arifin, kau telah pulang dari tugas mencari tumbal kerajaan berupa musang berjanggut. Benar, Baginda. Hamba telah pulang dengan selamat. Bagus, bagus. Penuh harapan aku menunggumu dalam prihatin atas bencana negeri ini. Dan bagaimana hasilnya? Rakyat negeri ini menunggu hasil yang kau bawa. Benar begitu, bukan Patih? Benar, Baginda Raja. Bagaimana hasilnya, Kemal? Berkat doa restu Baginda Raja dan Patih junjungan hamba, beserta sang putra mahkota serta pembesar kerajaan yang lain, hamba berhasil mempersembahkan musang yang berjanggut itu, Baginda. Oh, mana? Bawalah kemari. Hei, pesuruh. Bawalah kemari kotak tadi. Amboy, begitu besar kotaknya. Apakah musangnya juga besar, Kemal? Baru kali ini hamba melihat musang sebesar ini, Baginda. Oh, bagus, bagus. Coba, bukalah kotak ini. Baik, Baginda. Kemal Al-Arifin membuka kotak itu. Raja sangat terkejut karena ternyata dalam kotak itu duduk dengan wajah pucat hakim kerajaan.
ia berjanggut lebat. Baginda terkejut bukan? Dialah musang berjanggut itu, Baginda. Dialah yang menjadi sumber malapetaka kerajaan karena telah menjatuhkan hukuman kepada orang-orang jujur yang harusnya pembantu Paduka yang setia dan baik. Kalau dia ditangkap, negeri akan bebas dari bencana. Mohon ampun, Baginda. Dia seorang hakim, Kemal. Dia dapat membela diri. Baginda, hamba serahkan juga barang-barang ini. Pemilik barang ini sebagai saksinya. Baginda Raja, benar apa yang dikatakan Kemal. Paduka harus menghukum hakim pemfitnah ini. Benar, Ayahanda Raja. Hukumlah hakim yang sering memfitnah dan membuat putusan jahat ini. Iya. Kau memang cerdik, Kemal. Kau seorang bangsawan baik budi dan cerdik. Baiklah, kata-katamu akan kupertimbangkan. Hakim, apakah kau akan membela diri? Baginda, hamba merasa bersalah, Baginda. Ia telah mengusahakan kematian hamba, Baginda, dan ingin merebut istri hamba. Oh, baik. Patih, siap. Bawalah hakim ini ke penjara di bawah tanah sampai kita jatuhkan hukuman yang pantas. Baik, Baginda. Karena kecerdasan, ketulusan hati, kejujuran, dan kemampuanmu bertindak. Mulai hari ini, kau kuangkat menjadi penasehat raja. Bersediakah kau, Kemal? Beribu-ribu rasa terima kasih hamba haturkan, Baginda. Sekiranya hamba pantas untuk pekerjaan itu, hamba terima tugas itu dengan senang hati. Kau telah menangkap durjana kerajaan. Terimalah hadiah untukmu dan untuk istrimu. Sekali lagi, hamba haturkan terima kasih dan sembah, Baginda. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Bagaimana nasib Kanda selanjutnya? Marahkah Raja, Kanda? Pokoknya, hakim akan dihukum seberat-beratnya, Dinda. Mereka yang sering mengganggumu nampaknya sangat malu. Bahkan, Kanda diangkat menjadi penasihat raja. Syukurlah, Kanda. Berkat musang berjanggut, Kanda telah mendapatkan kedudukan. Demikianlah adik-adik, cerita Musang Berjanggut. Budi pekerti yang baik serta kejujuran membawa amal, sedangkan tingkah yang jahat akhirnya mendapat hukuman. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection.